Pak, untuk dari Wintermar sendiri yang juga berlaku sebagai offshore support vessel. Kita tahu Amerika Serikat kembali lagi memberikan stansesnya bahwa energi fosil dan migas itu didukung, Pak, di pemerintahannya Donald Trump. Tanggapan Anda terlebih dahulu mengenai hal ini? Ya, saya rasa untuk dukungan dari Donald Trump dan juga mungkin juga dari Presiden baru kita juga ya, untuk mendukung sekarang pengeboran minyak. Jadi aktivitas di Indonesia ini semakin meningkat, itu semakin baik juga untuk ekonomi dan pendapatan dari negara itu gitu loh. Jadi kita melihat ini adalah hal yang positif untuk sebagai penunjang di seluruh negara. Ya. Oke, baik. Untuk Wintermar sendiri, apakah perusahaan mulai melihat peningkatan permintaan atas offshore support vessel dari perusahaan-perusahaan migas nasional dan internasional sejalan dengan adanya keadaan yang ada di global tersebut? Iya. Jadi kalau kita lihat prospek bisnis secara keseluruhan ya, jadi mungkin kita flashback sebelum 2014 ya, di mana harga minyak itu lebih dari 120 dolar per barrel. Di situ semua negara mungkin cenderung untuk melakukan pengeboran baru gitu ya, produksi yang tinggi gitu. Tapi sejak 2014 harga minyak jatuh. Nah, hampir 7-8 tahun sampai 2020 banyak proyek-proyek untuk pengeboran baru minyak segala itu dihentikan sementara gitu ya. Dan juga selama 7-8 tahun itu kita lihat aktivitas untuk penambahan produksi itu semuanya bisa dibilang cukup rendah gitu ya. Nah, di 2020-2021 itu kita melihat market ini harusnya udah ada peningkatan tapi ada COVID juga gitu ya. Jadi tertunda. Nah, sejak 2022 ini kita lihat bahwa prospek ini peningkatannya cukup tinggi. Jadi beberapa negara mungkin yang sebelumnya 2022, 2023 itu ada insentif dari beberapa negara untuk melakukan pengeboran lagi gitu. Nah, kita lihat dengan adanya market yang kembali cerah sejak 2022 ini, kita mungkin melihat ya 5-10 tahun ke depan itu aktivitas offshore ini akan lebih baik gitu. 5-10 tahun ke depan. Oke, baik. Kita ketahui juga beberapa waktu lalu, Pak, mungkin seperti yang juga kita ketahui bersama, ada kenaikan harga minyak. Ya, saya tidak tahu apakah menurut Anda itu cukup signifikan untuk berpengaruh pada perusahaan khususnya terkait biaya operasional dan juga bahan bakar dari armada offshore support vessel Anda. Nah, mungkin beberapa perusahaan itu jenis pendapatannya mungkin ada yang berbeda ya. Tapi kalau untuk perusahaan kami, untuk bahan bakar itu ditanggung oleh pencharter gitu loh. Jadi beda ya Pak, alokasi dananya kita itu ini time charter gitu ya. Tapi memang kita ada 1 atau 2 kontrak yang wet contract gitu termasuk bahan bakar. Tapi berapapun nilai bahan bakar itu kita mendapatkan fee lah, handling fee gitu loh. Jadi tidak terpengaruh. Nah, untuk kapal-kapal yang kita standby atau belum mendapatkan pekerjaan ya, itu kita melakukan alternatif lah. Jadi kita melakukan onshore, shore connection gitu ya. Jadi pada saat kapal standby di dermaga itu kita melakukan pakai listrik gitu loh. Jadi sehingga dapat mengurangi pemakaian bahan bakar. Itu salah satu strategi untuk mengelola struktur biaya dan juga efisiensi operasional begitu ya untuk offshore support vessel Anda. Pak, kita tentu ingin mendengar Pak, kinerja keuangan Wintermar di semester pertama 2025 ini mungkin tadi sudah sempat saya bacakan beberapa dan cukup baik gitu ya. Tapi sedikit evaluasi dan juga sedikit rangkuman dari Anda sendiri seperti apa Pak? Ya, sebenarnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, memang kita kenaikan profit itu dari salah satu kapal kita yang kita jual gitu ya, dan mendapatkan laba yang cukup tinggi. Ya, nah untuk 2020 itu efisiensi ya Pak ya? Iya. Ini yang terjadi ya, di operasional pula ya? Iya. 2025 sampai ke depan ini memang kita proyeksi semuanya pendapatan itu dari operasional lah yang normal ya. Kalau yang penjualan kapal bisa dibilang gitu itu sesekali aja gitu kan. Nah, kita lihat memang ada peningkatan, terus juga kita lihat juga dari industri yang salah satu oil and gas terbesar gitu ya sudah mulai melakukan aktivitas kembali terutama di Indonesian Deepwater gitu. Jadi
kelihatannya cenderung ya sampai 2027, 2028 itu cenderung naik gitu loh. Adakah pencapaian atau kendala yang signifikan selama semester 1 2025 ini? Sebenarnya kendala signifikan nggak ada. Jadi kita juga Wintermar kita lihat market itu di domestik dan internasional gitu ya. Mungkin kita ada salah satu kontrak di internasional yang tertunda karena kita nunggu kesiapan dari mereka gitu. Tapi kalau secara ini kita siap untuk melakukan kontrak kerja ini gitu loh dengan internasional. Oke, baik. Berikutnya Pak, jumlah armada Win saat ini seperti apa? Ada berapa banyak? Dan mungkin day to day basis operasionalnya itu melayani sejauh apa? Banyak yang ingin tahu saat ini Win sendiri operasionalnya itu sudah mencakup mana saja, klien-klien dan lain-lain. Silahkan Pak untuk pemirsa CNBC Indonesia. Ya, jadi kalau total jumlah kapal per hari ini kita sekitar 44 ya. Itu terdiri dari 3 kategori ya. Jadi low tier, mid tier dan high tier. High tier itu kapal yang berteknologi tinggi gitu ya. Jadi dari jumlah 44 itu sekitar 25%-nya kapal high tier. Dari total 44 itu kita ada sekitar 10 tipe kapal lah. Jadi memang kita bisnisnya tuh di support vessel. Jadi dari segala lini kita ada tipe-tipe kapal itu. Ya, memang ke depan kita juga akan terus menambah kapal armada yang bernilai tinggi ya, high tier dengan teknologi yang paling tinggi. Soalnya kita melihat bahwa di offshore ini semakin tinggi teknologi akan memberikan efisiensi bagi si pencharter gitu loh. Iya.